Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Nora Ayu Sari dengan NIM J1B02310070. Saya Widatul Aditya dengan NIM J1B02310083. Saya Widiran Suwanti dengan NIM J1B042388. Saya Zawa Andika dengan NIM J1B02310091. Di sini kami akan mengamati bendungan yang ada di adalah usaha penyediaan dan pengaturan air secara buatan dari sumber air untuk mengalirkan ke lahan pertanian secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Terutama saat pasokan air alami tidak mencukupi, irigasi bertujuan untuk memberikan kelembapan yang cukup bagi pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan hasil panen yang baik. Irigasi juga melibatkan pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi agar air dapat dialirkan secara efektif pada lahan pertanian. Tujuan utama irigasi adalah untuk menunjang pertanian dengan menyediakan air yang cukup untuk tanaman, terutama saat musim kemarau atau kekurangan air, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Irigasi bertujuan membasahi tanah sesuai dengan kapasitas air dan udara dalam tanah untuk kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, irigasi dapat mengatur suhu tanah, mencuci racun, mengangkut pupuk, menaikkan muka air tanah, dan memperbaiki kondisi tanah. Irigasi mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan, pembuatan, pengolahan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi. Ini meliputi pengambilan air dari sumbernya, pengaliran air ke lahan pertanian, pembagian air ke peta-peta sawah atau ladang secara teratur, serta pembuangan air berlebih agar tetap kondusif bagi pertanian. Sistem irigasi meliputi berbagai jenis irigasi seperti irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi pompa, dan irigasi tampak, serta manajemen dan kelembapan pengolahan irigasi.
irigasi di Jurang Sate, Lombok Tengah, yang dimana bendungan ini sudah cukup lama dibangun, yaitu pada tahun 1935 oleh bangsa Belanda, jauh sebelum kemerdekaan. Bendungan Jurang Sate memiliki nilai sejarah dan fungsi penting dalam mendukung irigasi di Lombok Tengah, dan bendungan Jurang Sate tidak luput dari sejarah dinamakannya Jurang Sate. Dalam kisah yang beredar di masyarakat sekitar, bendungan Jurang Sate diberi nama atas asal-usul seorang masyarakat yang bekerja pada bendungan tersebut. Masyarakat tersebut bernama Amak Sate, yang dimana pada bendungan tersebut terdapat sebuah jurang yang cukup curam. Pada saat itu tergelincirlah batu pada jurang tersebut dan tepat mengenai Amak Sate. Namun nahasnya setelah diperiksa keadaan Amak Sate yang tertimpa batu tersebut, hasilnya tidak ada jejak ataupun tidak ada ditemukan keberadaan Amak Sate tersebut hingga saat ini. Dari kisah tersebut, maka masyarakat setempat menamakan bendungan tersebut Jurang Sate. Selain itu, tempatnya yang masih hijau dan aliran air yang tetap mengalir membuat irigasi di bendungan Jurang Sate tetap beroperasi dengan baik. Namun tidak luput dari kekurangan ataupun kerusakannya, yang dimana menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas penjaga irigasi tersebut, kerusakan yang terjadi yaitu rusaknya lantai penguras yang mengakibatkan kesusahan untuk pengoperasiannya. Bahkan kadang air yang dialirkan kelebihan dikarenakan masalah tersebut. Namun di sisi lain, bangunan penampangnya yang sedikit mengalami kerusakan namun masih tetap aman untuk digunakan. Pemeliharaan atau perbaikan yang dapat kami berikan untuk kerusakan lantai penguras dan bangunan penampang, yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki lantai penguras yang rusak. Karena bagian ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengoperasian bendungan. Perbaikan dapat dilakukan dengan rekonstruksi menggunakan beton bertulang yang lebih kuat, serta ditambahkan lapisan pelindung seperti geomembran atau epoksi agar lebih tahan terhadap erosi dan tekanan air. Selain itu, kerusakan pada bangunan penampang juga perlu segera ditangani dengan menutup ratakan menggunakan teknik grouting atau jika diperlukan melakukan pengecoran ulang pada bagian yang rusak agar tetap aman digunakan. Selain perbaikan teknis, pemeliharaan rutin juga harus menjadi prioritas. Inspeksi berkala minimal setiap 6 bulan perlu dilakukan untuk mendeteksi kerusakan baru sedini mungkin. Saluran irigasi juga perlu dijaga kebersihannya dari endapan sedimen, sampah, maupun tumbuhan liar yang dapat